Oke teman-teman, welcome back to my channel ya. Kembali channel YouTube Sales Magic, rajanya jualan. Nah, di video kali ini kita mau share ya, bagaimana caranya seorang sales bisa menghasilkan uang sampingan ya, jutaan per bulan. Ya, video ini ya, ini murni ya teman-teman, hasil dari lapangan saya ya, selama saya bekerja di brand resmi, di sales-sales resmi ya teman-teman. Nah, saya mau share di video ini ya. Jadi gini teman-teman, sales ya itu bisa menghasilkan uang sampingan, bahkan ya itu bisa 2 sampai 5 kali lipat dari gaji pokoknya. Sampingan apa itu ya? Nah, karena ini sesuatu yang bisa dibilang ya kontroversial ya. Kalian harus tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya, supaya nggak salah paham. Yang pertama, membawa produk lain. Nah, ini baru poin pertama udah kontroversial ya. Karena apa? Semua sales itu tidak mengizinkan, semua distributor itu tidak mengizinkan si sales itu menjual produk lain selain dari produk yang harusnya dijual. Misalnya nih, saya kerja di misalnya distributor minuman Kuku Bima misalnya. Ya saya harusnya ya menjual Kuku Bima saja. Nggak boleh kalau misalnya saya tiba-tiba membawa mineral atau menawarkan produk lainnya ya seperti Fanta atau Maison, itu nggak bisa teman-teman. Nah, tapi di sini kita bicara bagaimana sales bisa mendapatkan uang sampingan. Yang pertama ya dari membawa barang lain, membawa produk lain. Saya kasih contoh seperti ini. Waktu itu saya pernah bekerja ya teman-teman, di salah satu brand ya, nggak usah saya sebutkan namanya. Dan waktu itu tuh ada fenomena yang di mana produk-produk vitamin C seperti UC itu naiknya itu drastis banget teman-teman ya. Nah, saya sambil membawa produk tersebut teman-teman, saya carikan barangnya, saya jual. Itu sampingannya gede banget teman-teman ya. Ya kalian tahulah clue-nya ya kalau saya menyebutkan produk-produk vitamin itu waktu momen apa ya. Jadi seperti itu. Apakah itu diperbolehkan? Kalau misalnya dari perusahaan itu nggak diperbolehkan, tapi gini, kalau kalian seorang sales nih yang saat ini masih bekerja ya, ikut orang ya, misalnya di Wings Food, di Unilever, pastikan tonton sampai selesai ya, jangan tiba-tiba ngikutin video saya tutorialnya baru separuh langsung dipraktekkan. Itu bahaya ya. Itu saya nggak menanggung resiko ya kalau misalnya kalian dimarahin sama SPV kalian ya. Nah, jadi sebenarnya kita itu boleh membawa barang lain asalkan ya kita bisa membagi waktunya. Gini, jangan karena kita membawa produk lain terus kita itu nggak fokus sama pekerjaan kita. Kalau mau seperti itu mending resign, keluar, fokus sama produk yang kamu bawa. Jadi di sini konteksnya hanyalah sampingan ya. Seperti itu teman-teman. Dan si sales ini sebenarnya gampang banget ya kalau nyari produk sampingannya itu apa. Kita tinggal survei aja ke toko sama pemilik warung. Bu, ini di sini yang lagi rame apa, Bu? Oh, ini Mas, misalnya pop es rasa strawberry misalnya, sama yang rasa durian misalnya. Nah, kita bisa ya calling-calling sama distributor pop esnya, sama sales pop esnya ya teman-teman untuk ya negosiasi harga. Bos, ini tak bantu jualin produknya, mau nggak? Tapi ya saya dikasih harga SSO lah. Nanti kan kamu masih ketutup insentif ya. Itu kan udah paham lah ya teman-teman kalau misalnya sales tersebut udah paham. Nah, itu yang pertama ya. Kita bisa menjual produk lain. Itu yang pertama. Tapi jangan sampai ketahuan seperti itu. Kuncinya jangan sampai ketahuan. Terus yang kedua, menimbun promo. Ya, memborong atau menimbun promo. Dan ini juga sangat kontroversial, tapi memang ini dimainkan hampir oleh semua sales. Ya, saya bilang hampir semua sales. Misalnya seperti ini, ada promo 2+1, 3+1 misalnya ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya beli 3 botol dapat 1 botol ya, atau satu renteng beli 2 renteng gratis 1 renteng ya. Itu promonya kita borong aja teman-teman ya. Kita jual lagi nanti pas promonya udah berakhir seperti itu ya. Nah, ini pasti nanti ada yang berstatement, "Bang, jangan ajari sales supaya menjadi licik." Tidak ya, ini nggak licik teman-teman, ini nggak licik ya. Jadi gini, kalau misalnya ada promo ya teman-teman, itu kan harus disampaikan ya, harus disampaikan. Nah, kalau misalnya kita itu tidak mau menyampaikan tapi kita beli semua promonya, itu kan nggak salah ya. Yang penting gini, kalau kalian ingin bermain promo ya seperti itu,
yang perlu dicatat, jangan merugikan perusahaan. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, ada juga sales yang bermain seperti ini teman-teman. Bu, ini mau nggak dua renteng. Promonya nggak dikasihkan. Ya, apakah itu diperbolehkan? Ya sebenarnya diperbolehkan aja. Karena apa? Mereka juga nggak rugi teman-teman. Mereka nggak rugi karena taunya beli 2 renteng, uangnya pas, barangnya emang 2 renteng. Itu sebenarnya sah-sah aja. Tapi kalau misalnya kalian melakukan hal tersebut, hati-hati ya. Karena apa? Karena di setiap distributor itu ada audit. Nah, makanya di awal video ya saya sudah katakan kalau misalnya mau seperti itu mending dibeli dulu aja semua produknya ya. Nanti dijual kalau pas udah nggak ada promo. Kalau kalian jual pas mau promo, tokonya diaudit, auditnya pura-pura nyamar ya. Beli kopi bu, bu ini saya juga punya warung di rumah bu. Ini kemarin sama saya dikasih promo nggak? 1 renteng beli 2 gratis 1 renteng. Oh nggak dikasih mas. Nah ketahuan kalian datang ke kantor bisa dipecat kalian ya kalau misalnya bermain dengan cara seperti itu. Terus berikutnya ya teman-teman, yang ketiga biasanya sampingan dalam dunia sales ya itu adalah mereka bermain sampel atau sampling ya. Nah tapi kalau misalnya ini apa ya? Ya bisa dibilang apa ya untuk iseng-iseng aja ya teman-teman, untuk iseng-iseng aja. Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Misalnya kalian itu kerja di perusahaan rokok misalnya. Nah ada sampel sehari jatah 2 bungkus, yang 1 bungkus buat sampling, terus yang bungkusnya kalian jual. Apakah itu boleh? Boleh-boleh aja. Yang penting ada yang disampelkan ya. Kalau kita mau bermain seperti itu, yang jelas kita nggak boleh merugikan orang lain, nggak boleh merugikan perusahaan ya. Misalnya nih 1 bungkus saya kasih ke orang-orang yang tertarget ya. Bapak rokoknya apa pak? Filter ya dah. Saya punya nih rokok filter baru ini murah pak. Ini coba pak. Dan akhirnya mereka menjadi konsumen loyal. Yang 1 bungkus bisa kalian rokok sendiri, bisa dijual. Itu nggak apa-apa teman-teman ya. Ya kalau misalnya dari perusahaan memang harus di los semuanya. Tapi ya apa ya? Ya memang faktanya seperti itu teman-teman ya. Nah ini karena ini video ini agak kontroversial ya, pastikan nontonnya sampai selesai, jangan salah paham ya. Di sini saya tidak mengajari seorang sales itu menjadi apa ya bermain promo dan lain-lain ya teman-teman. Pahami konteksnya ya. Oke, kita tarik ke belakang dulu. Jadi yang pertama, sampingan sales. Yang pertama adalah menjual produk lain ya. Yang kedua adalah dengan memborong promo, dijual kalau promonya udah berakhir. Yang ketiga, kalian bisa ya bermain produk sampelnya dijual. Tapi jangan semuanya ya teman-teman, harus ada yang benar-benar disampelkan. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau nambahin lagi sampingan seorang sales apa? Sebenarnya masih banyak ya teman-teman. Tapi akan saya sambung di next video. See you next time. Makasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.